Yang keenam, alla yurfa'a fihi saut bi ghairi zikrillahi ta'ala, bahwa tidak dinyaringkan suara di masjid itu selain zikrullah. Makanya pendapat ulama yang mu'tamad bahwa di masjid itu diharamkan memukul terbang. Diharamkan di masjid itu memukul terbang karena itu melanggar kehormatan masjid. Yang ketujuh, adab-adab masuk ke dalam masjid. Masjid adalah, kita ketahui, baitun min buyutillah. Masjid salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk masjid berarti orang yang masuk ke rumah Allah ta'ala. Orang yang beilang lawan Allah ta'ala. Bila kita berilang lawan Allah Ta'ala dengan beradab, dengan beraturan, maka Allah pasti akan memuliakan orang yang mengilanginya itu. Tapi bila mana kita masuk ke rumah Allah, kita kada beradab, kita kada menghormatinya, maka itu akan mendatangkan kemurkaan, kemarahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila engkau hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang kanan. Seperti demikian pula masuk ke tempat-tempat ilmu, tempat-tempat kebaikan, dahulukanlah kakimu yang kanan dan baca ulihmu. Bacaan ini sudah berada di dalam masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfir li dunubi waftah li abwaba rahmatik. Bacaan masuk ke dalam masjid. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmatmu dan salam sejahtera kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabat beliau. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Ini bacaan masuk ke dalam masjid. Apabila engkau melihat di dalam masjid orang yang menjual sesuatu, di masjid ada orang berjualan, lain di halaman masjid, ini di dalam masjidnya ada orang berjual minyak harum kah umpamanya, maka kata ulihmu, mudah-mudahan Allah tidak memberi keuntungan kepada perniagaanmu. Orang yang berjual beli di masjid, kita disuruh mendoakan mudahan jual belinya itu rugi, mudahan jual belinya kada untung. Dan apabila engkau melihat orang yang mencari sesuatu harta yang hilang, maka kata ulihmu, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepadamu hartamu yang hilang itu. Di masjid ada pengumuman, siapa ada melihat siapa ada melihat cincin, ada melihat dompet, ada melihat gelang jam, supaya lapor kepada panitia. Kita doakan mudahan kada dapat lagi. Disuruh mendoakan mudahan barang hilang itu kada dapat lagi. Kenapa? Karena diumumkan di masjid. Masjid bukan tempat mengumumkan hal-hal seperti itu. Masjid adalah dibangun untuk sembahyang dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, itulah contoh orang-orang yang tidak menghormati masjid. Berjual beli di masjid berarti kada menghormati masjid. Allah marah. Bahkan Allah menyuruh kepada hamba-hambanya mendoakan agar jangan untung perdagangannya. Orang yang mengumumkan kehilangan di masjid, orang yang melanggar kehormatan masjid. Allah marah, disuruh hamba-hambanya mendoakan agar barang hilang itu kada dapat lagi. Itulah hukuman kepada mereka-mereka yang melanggar atau merusak kehormatan masjid. Apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka jangan engkau duduk sehingga engkau sembahyang dahulu 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Bila kita duduk sebelum sembahyang tahiyatul masjid, nah kita kada sudah gugur sembahyang tahiyatul masjid. Duduk ke masjid, misalnya datang ke masjid duduk, nah itu kata kau lagi sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sudah duduk. Misalnya kita hari Jumat sampai ke masjid, orang azan, Bilal bang, kita datang ke masjid. Hendak sembahyang tahiyatul masjid kada baik karena orang azan. Orang azan itu kita disuruh untuk menjawab azan. Nah, berdiri kita, jangan duduk. Nah, bila kita berdiri, kayaknya tuntung orang azan, kita sembahyang qabliyah Jumat, otomatis dapat juga pahala tahiyatul masjid. Kalau orang bang kita duduk orang bang, tuntung orang bang kita sembahyang sunat qabliyah Jumat, kada dapat lagi pahala tahiyatul masjid karena sudah duduk. Nah, makanya orang berdiri biasanya kalau tuh menghadap orang bang dulu berdiri supaya apa? Supaya dapat pahala tahiyatul masjid waktu menggawi, waktu melaksanakan qabliyah Jumat. Jadi kalau kita berdiri menjawab orang azan, kita berdiri tuntung orang azan, sembahyang kita qabliyah Jumat, termasuk dapat pahala tahiyatul masjid karena kita berdiri aja tadi. Dan jikalau engkau bukan dalam keadaan suci daripada hadas kecil, kada kau sembahyang tahiyatul masjid, atau engkau tidak bermaksud mengerjakan sembahyang tahiyatul masjid itu oleh karena ada majelis ilmu yang sedang berjalan, kita datang ke masjid orang pengajian. Kalau kita kada sembahyang tahiyatul masjid, langsung duduk ke pengajian situ, maka cukuplah engkau membaca al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Nah, ini menutupi tahiyatul masjid tadi. Dan mengikut pendapat sebagian ulama 4 kali membacanya itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ada pula yang berpendapat hendaklah dibaca 3 kali bagi orang yang tidak ada air sembahyang. Kalau kita masuk masjid kita kada berwudu, kita disuruh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Pendapat sebahagian ulama. Dan sekali saja bagi orang yang ada air sembahyang. Kalau kita berwudu masuk masjid, langsung umpat kita ke pengajian mendengarkan, kada sempat sembahyang masjid lagi,
cukup sekali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan sekali saja bagi orang yang ada air sembahyang. Nah, jadi itulah sebahagian tadi daripada adab-adab, aturan-aturan bagi orang yang berada di dalam masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau menyimpulkan bahwa ada 15 perkara yang mesti kita jaga bila mana kita berada di dalam masjid. Ada lagi sebahagian ulama mengatakan 16 perkara. Nah, bila mana kita laksanakan 16 hal ini di dalam masjid, berarti kita menghormati masjid ngarannya. Bila kita menghormati masjid, kita dihormati oleh yang ampunnya masjid. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ujar sidin ayyu sallima inda dukhul idza kana al-qaumu julusa wa illam yakun fihi ahadun aw kanu fi shalah yaqulu assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Kita masuk ke dalam masjid. Tadi bacaan tadi sudah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tadi, wa ala ali Muhammad tadi. Tuntung itu kita memberi salam. Assalamualaikum. Amun ada orangnya di masjid itu. Amun orangnya di masjid itu kadadaan atau ada cuma rahatan sembahyang orang di masjid, cukup kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillah as-shalihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Nah, yang kedua, ayyusalliya rak'ataini qabla ayyajlis. Sembahyang 2 rakaat sebelum duduk. Tahiyatul masjid tadi. Yang ketiga, an la yashtariya fihi wa la yabi', bahwa dia tidak melakukan jual beli. Tidak melakukan jual beli. Tawar menawar barang, betakun harga barang. Misal kawan pina baik utas, berapa ika menukar utas ini kada boleh di masjid betakun nangka itu. Yang keempat, an la yasulla bihi saib, bahwa dia tidak menghunuskan pedang. Maka masjid hendak membawa pedang juga tutupi, jangan dibuka pedangnya itu. Yang kelima, an la yunshada bihi dhallah, bahwa tidak diumumkan di masjid itu barang tercicir. Tadi bila diumumkan, kita disuruh mendoakan mudahan kita dapat lagi barangnya. Yang keenam, alla yurfa'a fihi saut bi ghairi zikrillah ta'ala, bahwa tidak dinyaringkan suara di masjid itu selain zikrullah. Makanya pendapat ulama yang mu'tamad bahwa di masjid itu diharamkan memukul terbang. Diharamkan di masjid itu memukul terbang, karena itu melanggar kehormatan masjid. Bersuara nyaring yang selain zikrullah aja kada dibenarkan. Yang ketujuh, an la yatakallama fihi bi syai'in min ahaditsid dunya, bahwa dia tidak berbicara di masjid itu sesuatu daripada pembicaraan dunia. Kada bicara politik, kada bicara ekonomi, kada bicara macam-macam bicara dunia. Di masjid tidak ada
tidak dibenarkan bicara-bicara seperti itu. Bahkan ada disebutkan salah seorang salihin duduk di masjid, datang pembantu di rumah, gulam, budak, ada yang ditakunakan apa kunci, wahai tuan, di mana pian anda kunci, jadi si gulam. Nah si din tadi keluar pada masjid, hanya menjawab kunci andaknya di situ. Nah kada hakun bicara itu di dalam masjid, karena itu urusan dunia. Keluar dulu pada masjid, hanya dipadahkan wahai gulam kunci andaknya di atas anu, menghindari berbicara dunia di dalam masjid. Yang kedelapan, alla yatakhatta riqaban nas, bahwa dia tidak melangkahi leher-leher manusia, anu bahu-bahu manusia dinto, riqaban nas, bahu-bahu manusia. Misalnya kita masuk ke masjid, di masjid ini sudah kada kelihatan lagi ada kosong, hibak beisi masjid penuh. Nah kita masuk masjid melangkahi orang, mencari tempat nang kosong. Nah itu kada dibenarkan, diharamkan. Nah kecuali ada kita melihat di muka tuh ada tempat kosong, di tengah hibak, di belakang hibak, di muka ada kosong. Nah kita kada apa-apa melangkahi orang. Kenapa? Karena mereka taksir, kada mengisi di muka berdahulu. Yang kesembilan, an la yunazi'a fil makan, bahwa dia kada bertengkar, kada berebut dalam urusan tempat. Ada orang duduk biasa enggak ditihang situ. Sudah kebiasaan dari masjid hingga situ ditihang situ. Sandar ditihang itu. Begitu datang ke masjid, ada orang dah menempati berdahulu. Nah jangan suruh berjauh orang itu. Nah tihang tuh ada ampun kita kada masjid itu. Siapa yang terdahulu itu nang berhak. Masjid misal bacaan, di sini khusus muazzin ya. Duduk di situ tuh. Duduk ya kita kan bapak kadan itu. Kenapa? Itu bukan ampun muazzin duduk di situ. Siapa aja boleh. Nah, jadi di masjid tuh kada ada tempat yang tertentu untuk si A, si B, kada ada. Umum, siapa yang terdahulu berhak di tempat itu. Yang ke-10, alla yudayyika ala ahadin pisab, bahwa dia tidak boleh mempersempit orang di sab. Misalnya sajadah saling kenalan muat tengah dua ikung orangnya. Misalnya pasahapan ke masjid muat tengah dua, awak halus pasahapan sing kenalan. Jadi orang nak datang ningali sejadah ini ada sudah bandak di situ orangnya. Nah itu mempersempit sab orangnya kada boleh nih tuh. An la yudayyika ala ahadin bisab. Misal sangut tas kenal sambahyang hendak tas dihiga mempersempit sab juga ngarannya. Yang ke-11, an la yamurra baina yadail musalli, bahwa dia tidak lewat di hadapan orang yang sedang sembahyang. Melibas di hadapan orang itu kada boleh. Kecuali inya taksir sembahyang di intang lawang. Sembahyang di intang lawang. Kada kawa itu lalui orang, nah tuh kada kawa salah inya sembahyang di situ. Atau inya sembahyang di sab nang di tengah, sab di muka masih banyak aja nang puang.
melalui orang lain ada apa-apa juga kita melalui ini itu karena inya nang salah. Yang ke-12 an la yabzuqa fihi, bahwa dia tidak meludah di masjid. Yang ke-13 an la yufarqi'a asabi'ahu bihi, bahwa tidak menggeripukakan jeriji di masjid. An la yufarqi'a asabi'ahu bihi, bahwa dia tidak menggeripukakan jari-jari di masjid. Duduk di masjid misal sambil menggeripukakan jeriji misalnya, di masjid nih, itu kan boleh juga. Ada gawian tangan digeripukakan di masjid, jangan. Yang ke-14 ayyunazzihahu 'anil najasat wal majanin wasibyan, bahwa dia bersihkan masjid daripada najis. Di masjid tuh ada kita melihat najis, kita diwajibkan membuangi walaupun kita kada kaum. Misal di masjid ada najis, di masjid kita melihat, nah kita membuangi. Jangan beranggapan ada aja kaumnya di sini kada kawa. Siapa melihat najis jangan membuangi. Membersihkan masjid daripada najis, daripada orang gila. Orang gila di masjid suruh keluar aja, dan daripada kekanakan sibyan. Yang ke-15 ayyuktsira bihi dzikrullah ta'ala, bahwa dia memperbanyak di masjid itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zada ba'dhum, menambah sebagian ulama lagi, wa ayyan wiyal i'tikaf, bahwa dia di masjid itu berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Nah, bila kita berniat i'tikaf di masjid, walaupun kita kada bebacaan kita dapat pahala, walaupun kita guringnya dapat pahala. Kenapa? Karena niatnya niat i'tikaf tadi. Nah, itulah 16 perkara tentang kehormatan masjid tadi. Dan apabila engkau belum lagi sembahyang sunat qabliyah subuh, maka buatlah dan memadaklah sembahyang sunat subuh itu untuk menjadi sembahyang tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid, beluman lagi kita sembahyang sunat subuh, padahal orang sudah sembahyang sunat subuh. Nah, masuk masjid sembahyang sunat subuh, otomatis tahiyatul masjid masuk di situ. Misal kita berwudu, tuntung berwudu, kita dituntut sunat wudu 2 rakaat. Kita masuk ke masjid dituntut pulang tahiyatul masjid 2 rakaat. Namun berhubung waktunya sudah terbit fajar, kita dituntut sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, sedangkan terbit fajar itu tidak ada sembahyang selain sunat subuh. Kalau orang sudah azan subuh, tidak ada sembahyang selain sunat subuh dan subuh. Tidak ada sembahyang lain di situ. Maka kita ada tuntutan sembahyang sunat wudu, ada sembahyang tahiyatul masjid. Nah, jadi kita masuk masjid, kalau belum sembahyang tahiyatul masjid, langsung aja sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Nah, otomatis tahiyatul masjid dapat pahala sudah, sunat wudu pun dapat pahala juga. Termasuk sudah di dalam sunat subuh tadi. Dan apabila engkau selesai daripada yang demikian itu, maka hendaklah engkau berniat i'tikaf. Contoh sembahyang sunat subuh, niat i'tikaf di dalam masjid.